Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube kita Dunia Matematika, indah, mudah, dan menyenangkan. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke teman-teman, pertama kita akan bahas dulu tentang perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai merupakan salah satu jenis perbandingan yang apabila salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya. Jika salah satu variabelnya berkurang, maka variabel lain juga ikut berkurang. Lalu, apa contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Misal, ketika kalian akan membuat kue. Jika kalian ingin membuat satu buah kue, kalian akan membutuhkan 100 gram tepung. Lalu, jika kalian akan membuat 2 kue, maka kalian akan membutuhkan 200 gram tepung. Lalu, bagaimana jika kalian akan membuat 3 kue? Jika kalian akan membuat 3 kue, maka kalian akan membutuhkan 300 gram tepung. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika jumlah kuenya bertambah, maka jumlah tepung yang dibutuhkan juga ikut bertambah. Sekarang kita akan membahas jenis perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan yang apabila salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya menjadi berkurang. Lalu, apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Misal, ketika kalian mendapatkan tugas proyek dari guru kalian. Jika kalian mengerjakannya seorang diri atau sendirian, maka waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan proyek yaitu 4 hari. Tetapi, jika kalian mengerjakannya berdua atau sebanyak 2 orang, maka waktu yang kalian butuhkan menjadi lebih cepat, yaitu menjadi 2 hari. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika jumlah orang yang mengerjakannya bertambah, maka waktu pengerjaannya menjadi berkurang. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga contoh dari perbandingan senilai dan juga berbalik nilai, sekarang kita akan belajar untuk menemukan cara penyelesaian dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum itu, pastikan kalian untuk mencoba mengidentifikasi jenis perbandingan apa yang terdapat pada masalah kontekstual yang ditampilkan. Oke? Sekarang kita akan coba menyelesaikan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh mobil adalah berapa kilometer? Nah, di sini teman-teman coba untuk identifikasi dulu ya jenis perbandingan apa yang ada di masalah kontekstual ini. Aku beri waktu 10 detik ya, dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Nah, jadi jenis perbandingan apa yang ada di masalah kontekstual ini? Ya, betul. Jenis perbandingan senilai. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah kontekstual dari perbandingan, baik itu jenis perbandingan senilai maupun berbalik nilai, yang dapat kalian lakukan pertama adalah membuat tabel dulu. Oke, di sini kita akan menuliskan informasi yang ada di soal kontekstual ke dalam tabel. Nah, di sini ada informasi tentang jumlah bensin dan juga ada informasi tentang jarak tempuh mobil. Jadi, kita akan membuat tabel dengan 2 kolom, yaitu kolom untuk bensin dengan satuan liter dan kolom untuk jarak dengan satuan kilometer. Oke. Dari soal kita tahu bahwa 5 liter bensin digunakan untuk menempuh 60 km.
Nah, di sini yang ditanya adalah jika 40 liter bensin, maka berapa jarak tempuhnya? Karena jarak tempuhnya belum diketahui, maka bisa kita tulis dengan variabel X. Nah, yang perlu kalian ingat lagi adalah untuk menyelesaikan jenis perbandingan senilai, kalian dapat melakukan kali silang. Ingat ya, perbandingan senilai yaitu dengan dikali silang. Nah, jadi pertama kalian bisa mengalihkan 5 dengan X. 5 dikali X menjadi 5X. Lalu sama dengan, nah kalian kalikan silang yang satu lagi. Nah, 40 dikali 60. 40 dikali 60. Nah, sekarang kita kerjakan seperti menyelesaikan aljabar biasa ya. 5X sama dengan 40 dikali 60 yaitu 2400. X sama dengan 2400 dibagi 5, X sama dengan 480. Jadi bisa disimpulkan bahwa jarak tempuh mobil yang menghabiskan 40 liter bensin adalah 480 km. Bagaimana? Mudah bukan? Nanti kalian coba lagi ya untuk soal-soal lainnya. Sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang pekerja. Jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah, nah, seperti soal sebelumnya, kalian coba dulu ya untuk identifikasi jenis perbandingan apa yang ada di masalah kontekstual ini. Aku beri waktu 10 detik ya, dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Nah, jadi jenis perbandingan apa nih yang ada di masalah kontekstual ini? Ya, betul sekali. Jenis perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti jenis perbandingan senilai, kita buat tabel dulu ya. Di sini kita akan membuat tabel dengan 2 kolom, yaitu kolom hari dan juga kolom untuk pekerja. Dari soal cerita ini kita tahu bahwa 16 hari dapat dilakukan oleh 7 orang. Di 16 hari 7 pekerja. Lalu jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, berarti yang tadinya 7, 3 orang dipindah. Jadi sisa 4 orang. Nah, berapa hari yang dibutuhkan? Karena belum tahu, kita bisa misalin dengan variabel X. Nah, sekarang untuk cara mengerjakannya, kita bisa dengan melakukan kali lurus, yaitu kali dengan angka yang ada di sebelahnya. Oke. 16 kita kali dengan angka 7. 16 dikali 7 sama dengan X dikali 4, itu 4X. 16 dikali 7 berapa? 112 sama dengan 4X. Nah, seperti biasa untuk mencari nilai variabel X, kita tinggal bagi aja. Jadi X sama dengan 112 dibagi 4. Jadi X sama dengan 28.
Jadi waktu yang dibutuhkan yaitu 28 hari. Gimana? Mudah bukan? Oke. Nanti kalian juga bisa untuk coba lagi jenis-jenis soal yang lainnya. Jadi gimana nih teman-teman? Udah mulai paham belum terkait materi perbandingan senilai dan juga berbalik nilai? Semoga dengan menonton video ini teman-teman semakin paham ya dengan materi perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih kalau materi ini itu sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Di dalam agama Islam, sebagai umat manusia, kita diwajibkan untuk selalu berbuat baik, bahkan menambahkan perilaku baik kita setiap harinya. Dengan begitu, Allah akan semakin memberikan kebahagiaan juga di dalam hidup kita. Dan sebagai umat manusia, kita diperintahkan untuk makin menjauhi perilaku maksiat. Dengan begitu, Allah akan semakin menambahkan keberkahan di dalam hidup kita. Tolong diingat ya teman-teman. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan banyak manfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini ya, agar kalian bisa mencari video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, sekian dulu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.